di sebuah desa kecil bernama Ngelipar. Tinggal seorang anak laki-laki bernama Jaka bersama ibunya yaitu Bu Sarni. Mereka hidup sederhana dan dikenal sebagai keluarga yang jujur dan rajin. Jaka, ayo bangun. Kita harus menyiram kebun sebelum matahari terlalu terik. Iya, Bu. Jaka sudah siap. Setiap pagi, Jaka membantu ibunya berkebun. Walau hanya memiliki sebidang tanah kecil, mereka selalu bersyukur. Bu, tanah kita tak luas, tapi sayur kita selalu segar ya. Karena kita merawatnya dengan hati, Nak. Apa yang ditanam dengan cinta akan tumbuh dengan berkah. Di desa itu juga tinggal Pak Surya, seseorang yang kaya memiliki banyak sawah, tetapi terkenal kikir dan suka menindas warga. Sayuranku layu terus, padahal tanahku luas. Pasti ada yang mencuri air irigasi. Pada malam hari, Jaka sedang keluar rumah untuk mencari air. Ia melihat seorang kakek tua yang sedang kesakitan dan bersandar di tanah. Pak, apa Bapak tidak apa-apa? Terima kasih, Nak. Kakiku terkilir. Ayo, saya bantu ke rumah. Ibu saya pasti bisa bantu mengobati. Ternyata, pria tua itu adalah Ki Bayu. Ia adalah orang bijak yang menyamar dan suka berkeliling desa untuk mencari kebaikan hati rakyat. Terima kasih atas pertolongan kalian. Tidak banyak yang bersedia menolong orang asing. Kami hanya melakukan apa yang menjadi seharusnya sebagai manusia. Keesokan harinya, sebuah lentera tua tergantung di pohon depan rumah. Bu, lihat. Lentera ini menyala tanpa sumbu. Aneh, tapi indah. Mungkin ini hadiah dari orang tua semalam. Sejak lentera itu ada, kebun Jaka dan ibunya menjadi lebih subur dan tumbuh lebih cepat. Sehingga warga menjadi heran. Ajaib sekali. Kebun sayur Bu Sarni sangat subur dan terlihat sangat segar. Pasti ada rahasianya. Kabar keajaiban itu sampai ke telinga Pak Surya. Ia pun datang ke rumah Jaka dengan iri dengki. Kalian pasti pakai ilmu hitam. Bagaimana bisa tanah sejelek itu jadi subur? Kami hanya menyiram dan berdoa seperti biasa, Pak. Dan mungkin karena lentera ini, Pak Surya yang serakah pun menyuruh anak buahnya untuk mencuri lentera di rumah Jaka. Namun, keesokan harinya, sawah Pak Surya justru menjadi kering. Tanahnya retak, dan tanaman mati mendadak. Apa ini? Kenapa tidak menjadi subur? Lentera ini rusak ya? Atau mungkin karena lentera bukan milik kita, Pak. Di sisi lain, Jaka dan ibunya tidak marah. Mereka tetap menyiram kebun seperti biasa, walau tanpa lentera. Bu, tidak apa-apa ya lentera kita hilang. Tidak apa, Nak. Yang penting kita masih punya kejujuran dan semangat. Itulah lentera sejati dalam hati kita. Hari berikutnya, lentera itu tiba-tiba kembali tergantung di pohon rumah Jaka. Cahayanya pun lebih terang dari sebelumnya. Bu, lihat. Lentera itu kembali. Syukurlah, mungkin karena kita ikhlas. Ki Bayu pun kembali muncul. Kali ini dengan penampilan aslinya. Ia disambut warga yang heran dan kagum. Loh, ini bukannya orang tua yang sering keliling desa? Aku memang sering menyamar untuk melihat siapa yang berhati tulus. Ki Bayu bercerita kepada Pak Surya bahwa lentera itu memang ajaib, tapi hanya menyala dan memberi berkah di tempat yang dihuni oleh keikhlasan dan kebaikan. Pak Surya pun akhirnya meminta maaf kepada Jaka dan ibunya. Maafkan saya iri dan tamak. Saya akan mengembalikan semua yang saya ambil. Sejak saat itu, Pak Surya berubah menjadi orang yang lebih dermawan. Ia membuka irigasi untuk seluruh warga. Desa Ngelipar pun menjadi desa paling subur di daerah itu. Semua warga hidup rukun dan saling bantu. Lentera itu kini digantung di balai desa, agar menjadi pengingat bagi semua orang. Kejujuran, ketulusan hati, dan kebaikan
akan selalu membawa cahaya dalam hidup. Kebaikan yang ikhlas akan kembali berlipat ganda, bahkan dari arah yang tak terduga.